Bayangkan ini, kalian open posisi, candle mulai bergerak, jantung mulai deg-degan, tangan mulai keringetan, dan profit yang awalnya hijau berubah menjadi merah. Pernah ngalamin kayak gitu? Tenang, kalian nggak sendirian. Dalam video ini, saya akan kasih tahu kalian cara untuk mengatasi rasa takut, keserakahan, dan deg-degan saat trading. Kunci penting yang sering banget diabaikan oleh pemula. Yuk kita bongkar cara trading yang lebih tenang, sabar, dan disiplin. Hai, selamat datang di channel saya, G-Trade Academy. Saya Giovanni, saya seorang trader yang sudah aktif di market trading ini selama 7 tahun terakhir. Dan pada video ini, kita akan membahas sesuatu yang menyelamatkan akun trading saya, yaitu kesabaran dan disiplin. Jadi, pastikan kalian nonton video ini sampai habis dan jangan sampai ada yang terskip ya teman-teman. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menceritakan broker yang saya pakai teman-teman untuk sehari-hari, yaitu Fortuno Market teman-teman. Kenapa saya memilih Fortuno Market? Karena ada banyak hal yang saya dapatkan atau banyak hal positif yang saya dapatkan dari Fortuno Market ini teman-teman. Yang pertama yaitu spread yang murah. Dengan spread yang murah, jadi biaya trading kalian lebih hemat teman-teman. Lalu yang kedua, free swap untuk seluruh major pair dan juga kripto teman-teman. Jadi buat teman-teman yang biasa tradingnya swing, saya dulu swing orangnya trading karena belum sampai di tahap trading for living. Jadi saya harus memilih broker yang tanpa ada swapnya teman-teman. Nah di Fortuno Market ini, buat kalian yang suka swing trading, kalian bisa coba di Fortuno Market. Karena apa? Di Fortuno Market semua major pair-nya itu gratis untuk biaya in-up-nya. Jadi kalian nggak perlu lagi bingung ketika kalian ada posisi yang harus menginap teman-teman. Bahkan sampai seminggu atau mungkin bisa lebih sampai sebulan. Itu udah nggak ada biayanya lagi. Lalu yang ketiga yaitu user interface-nya yang sudah terhubung dengan TradingView. Ini canggih banget teman-teman. Jadi kalian nggak perlu lagi bingung-bingung ketika kalian mau melakukan analisa dan open posisi dalam satu platform. Yang dulunya saya ini pengguna broker konvensional ya teman-teman ya. Jadi saya analisanya di TradingView, gambar-gambarnya TradingView, terus saya entry-nya di platform lain. Ribet. Pas pindah udah geser harga. Terus atau yang kedua, ketika saya perjalanan jauh nih teman-teman, seumpama saya udah analisa nih di rumah, di PC saya. Terus saya harus pergi nih keluar kota atau ya at least saya nggak usah jauh-jauh, saya pergi dari pagi sampai malam. Nah, analisa saya itu ketinggalan di PC teman-teman. Nggak bisa ada tiba-tiba di handphone saya. Tapi ketika saya menggunakan Fortuno yang sudah terintegrasi dengan TradingView, ya fitur-fiturnya sama plug sama TradingView. Jadi saya analisa di PC juga akan muncul di handphone saya teman-teman. Itu yang canggih menurut saya. Lalu yang paling penting yaitu adalah proses deposit dan withdrawnya yang aman dan lancar. Jadi saya udah nggak perlu lagi untuk berdrama dengan broker ketika saya mau melakukan withdraw ataupun deposit teman-teman. So buat kalian yang lagi cari-cari broker yang cocok untuk trading harian kalian, cobain deh Fortuno Market. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan teman-teman, yaitu sabar dan disiplin dalam trading. Kalau kalian merasa akun kalian sering tewas karena kalian nggak sabaran atau nggak disiplin, tenang. Saya dulu juga pernah di posisi kalian seperti itu teman-teman. Ada 4 poin teman-teman yang perlu kalian pahami di luar analisa teknikal ya teman-teman, tentang trading ini teman-teman. Yang pertama, sabar menunggu momen yang tepat teman-teman. Jadi gini, coba bayangin, kalian buka chart, buka TradingView lah katakan. Terus tiba-tiba kalian lihat ada pergerakan yang besar nih. Terus kalian langsung mikir, wah ini bakal terbang ini. Akhirnya apa? Kalian langsung entry aja teman-teman, tanpa melakukan analisa. Katakan kalian buy. Terus kalian setelah ngeklik buy date, harga boom, nyungsep teman-teman, berbalik arah. Jadi kuncinya kalian tuh harus sabar teman-teman. Sabar itu artinya kalian nggak asal entry karena takut kehilangan momen teman-teman. Ibaratnya gini, kalian ini di halte ya, terus datang bis pertama. Yes. Bis ini penuh ternyata teman-teman. Ya jangan dipaksain kalian untuk masuk. Sabar aja tunggu momen untuk bis kedua datang, baru kalian masuk. Sama halnya dengan market teman-teman. Market itu terus berjalan. Jadi jangan takut kehilangan momen karena momen itu akan terus ada teman-teman. Lalu yang kedua yaitu disiplin mengikuti rencana trading teman-teman, atau trading plan kalian lah.
Bayangkan gini, kalian udah entry. Ini kita lanjutin yang tadi ya. Katakan kalian entry yang bayang tadi. Harga berbalik arah. Udah deket dengan stop loss kalian. Kalian geser lagi turun, harga ikut turun. Kalian geser lagi turun, harga ikut turun. Kalian geser lagi, harga ikut turun. Kalian menggeser-geser stop loss dengan harapan ada kemungkinan harga ini akan berbalik arah, teman-teman. Itu kan yang ada di pikiran kalian. Tapi kenyataannya, ketika kalian udah, yaudahlah saya set sini, kena stop loss itu, maka kerugian yang lebih besar akan kalian tanggung, teman-teman. Pernah ngalami? Disiplin itu kuncinya, teman-teman. Jadi kalau kalian sudah punya rencana atau kalian udah punya plan, ya ikutin sampai akhir. Contoh nih, kalian entry buy tadi reasonnya adalah area support resisten kalian, ya kan? Ya sudah, kalian ikutin dengan rules-nya di support resisten. Jangan tiba-tiba kalian ini open posisi di tengah-tengah ya, teman-teman. Di tengah-tengah antara support dan resisten kalian hanya karena kalian melihat opportunity yang menggiurkan lah menurut kalian. Atau kalian melihat sesuatu yang menggiurkan lah. Jadi ya tetap pada trading plan kalian. Yang ketiga, FOMO atau fear of missing out. FOMO ini sama halnya dengan kalian lihat tadi di kejadian yang pertama, teman-teman. Ngelihat candle besar, ini bisa panjang ini, harus cepet-cepet entry. Kalau enggak ketinggalan. Ketika kalian udah entry, nggak ada plannya, ternyata harga berbalik, nggak sesuai dengan harapan kalian. Itulah yang disebut dengan FOMO, teman-teman, atau fear of missing out. Cara ngatasinnya gimana, Bang? Cara ngatasinnya, kalian itu fokus pada kualitas setup kalian, teman-teman, bukan kuantitas. Jadi, ibaratnya, kalau kalian nggak lihat setup bagus, ya udah nggak usah entry. Tapi hari ini saya nggak ada entry, Bang. Ya nggak apa-apa, berarti hari itu kamu nggak nemu probabilitas untuk metode kamu. Tapi kamu punya disiplin di situ. Lebih baik kamu seminggu, katakan cuman entry 2 kali, tapi kualitasnya bagus, daripada kamu entry setiap hari, tapi kamu nggak punya kualitas. Atau kalian nggak punya trading plan yang benar. Kalau kalian nggak punya trading plan yang benar, maka trading kalian jadi nggak jelas. Kalau yang keempat ini adalah kesalahan saya dulu, teman-teman. Dulu saya itu sering melakukan open posisi, teman-teman, hanya karena ngelihat ini candle ini kok cepet gitu. Katakan lihat candle nih, awalnya konsolidasi, tiba-tiba naik nih, ngepam. Saya langsung entry di situ, buru-buru. Terus akhirnya apa? Akhirnya nggak cuma rugi, teman-teman. Saya kehilangan rasa percaya diri saya ketika plan itu tidak berjalan. Terus sekarang gimana? Sekarang saya selalu menunggu sinyal yang jelas dari strategi saya, teman-teman. Dan hasilnya jauh lebih baik, teman-teman. Trading itu nggak cuma soal teknikal dan strategi. Kalian juga perlu belajar tentang mengolah emosi. Banyak sekali trader ya yang gagal ini bukan karena mereka nggak punya ilmu, teman-teman. Tapi mereka tidak bisa mengontrol emosinya mereka. Atau emosinya tidak bisa dikontrol. Contohnya kayak gini. Kenapa kita deg-degan saat entry? Deg-degan itu wajar sekali, teman-teman. Apalagi kalian pemula. Biasanya ini karena 3 hal. Yang pertama, kegedean lot. Ya. Yang kedua, takut rugi. Yang ketiga, dia nggak percaya sama analisanya sendiri. Inilah 3 hal yang membuat kalian deg-degan saat entry. Contohnya gini. Kalau kalian open posisi, terus seumpama kalian open posisi buy, kalian liatin candlenya, tiba-tiba muncul candle merah ini. Udah ada muncul fear kalian atau ketakutan kalian. Rasanya pengen sekali cepet-cepet nge-close ini posisi kalau udah ngeliat merah. Nah, itu namanya fear atau ketakutan, teman-teman. Yang sering menghantui trader-trader yang masih baru. Lalu yang kedua yaitu jangan edik sama candle, teman-teman. Banyak pemula itu kecanduan lihat chart. Tiap detik bolak-balik buka chart buat melihat pergerakan candle. Saya dulu juga seperti itu, teman-teman. Tapi ada satu hal yang saya pelajari. Semakin sering kalian lihat chart, maka ini akan berpotensi besar untuk membuat kalian overthinking, teman-teman. Dan setelah overthinking, apa yang terjadi? Kalian merubah plan awal kalian. Yang awalnya kalian seumpama ambil posisi buy di support, karena kalian dengan ketakutan kalian, dengan keedikan kalian, kayaknya bisa deh entry sekarang deh. Nggak usah nunggu di support. Takutnya kalau entry di support malah nggak dijemput. Ya kan, kalian endingnya apa? Merubah plan kalian. Solusinya gimana, Bang? Solusinya set and follow, teman-teman. Jadi gini, caranya set and follow itu maksudnya gimana? Setelah kalian open posisi, ya kalian itu nggak harus tiap detik ngeliatin candle kalian, teman-teman.
Nah, terus kapan saya harus ngelihat chart, Bang? Kalian ngelihat chart itu cuma beberapa kondisi, teman-teman. Yang pertama, kapan kalian harus memindahkan stop loss kalian ke titik entry kalian atau set break even. Lalu yang kedua yaitu momen-momen penting. Yang ketiga, menjelang news, ya kan? Kalau menjelang news high impact ya kalian cek chart kalian atau posisi kalian. Terus yang keempat ya mungkin waktu close candle. Semua kalian plan dari time frame M15 lah. Tapi kan kadang kalian juga melihat di high time frame-nya. Nah, pas close candle semua kalian setnya, oh saya high time frame-nya H4. Terus saya ceknya di M15 untuk lower time frame-nya. Nah, pas close H4 kalian cek lagi, itu nggak apa-apa, teman-teman. Jadi jangan terlalu edik lah intinya sama candle. Lalu yang ketiga yaitu sesuaikan waktu trading kalian dengan jadwal kalian, teman-teman. Jangan terlalu memaksakan diri kalian untuk melakukan open posisi atau trading ya, teman-teman. Kalau waktu kalian itu nggak cocok, teman-teman. Misal, kalian ini kerja dari pagi sampai sore. Jangan dipaksakan kalian untuk trading itu di London Session, teman-teman, atau London Open, teman-teman. Akibatnya apa? Akibatnya kalian jadi nggak fokus. Kalau udah nggak fokus, kalian akan mengambil keputusan yang impulsif. Jadi, temukan waktu trading yang pas. Jadi seumpama yang tadi kasusnya, kalau kalian ini punya waktu luangnya di malam hari, ya sudah, Londonnya ditinggal, fokusnya di New York Session aja. Toh di New York Session juga marketnya lebih impulsif kok daripada di London. Jadi, trading itu harus disesuaikan dengan kehidupan kalian, teman-teman. Jangan dibalik. Lalu, yang keempat yaitu fear and greed. Nah, fear and greed ini adalah musuh terbesar trader, teman-teman. Fear and greed itu apa, Bang? Fear itu ketakutan, teman-teman. Dan greed itu keserakahan. Ini adalah dua emosi yang sering merusak trading plan kalian, teman-teman. Contohnya gimana? Contohnya, kalau ini di fear-nya dulu ya. Saya kasih contoh di fear-nya dulu. Yang paling sering. Fear kan ketakutan nih. Ya, contoh gini. Kalian ini nggak berani open posisi, teman-teman. Takut rugi. Padahal setup kalian ini udah yakin ini valid. Lalu yang kedua, di greed atau greedy-nya, ya, di keserakahannya. Contohnya gini, kalian ada posisi, udah running profit juga, udah sampai di target plan kalian juga, tapi kok kayaknya masih kenceng ya naiknya ya, atau kalau kalian nge-sell lagi kenceng dia turunnya. Tahan mau lebih kok saya. Siapa tahu JP. Ternyata market malah balik arah, kena break even kalian. Yang awalnya harusnya bisa profit, akhirnya nggak jadi profit. Terus gimana dong? Ini nasihat saya ya, teman-teman ya. Kendalikan ekspektasi kalian, teman-teman. Jangan berharap kalian itu kaya mendadak dari satu trade, teman-teman. Yang penting itu prosesnya, teman-teman. Jadi, kalau prosesnya ini benar, ya hasilnya akan benar. Fokus kalian itu pada proses, teman-teman. Jangan nyari yang instan-instan. Jadi, buat teman-teman yang nggak mau trading sendirian atau butuh komunitas yang bisa support trading kalian, ayo bergabung sama G-Trade Academy. Di G-Trade Academy ada banyak hal yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama, analisa dengan akurasi tinggi. Tentu ini akan membantu kalian untuk memahami kondisi market agar trading kalian lebih baik lagi. Lalu yang kedua, komunitas yang solid. Tentunya di sana adalah tempat kalian bisa belajar bareng dan sharing-sharing, teman-teman, ke sesama trader. Dan yang jelas di komunitas ini juga suportif, teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu materi edukasi yang lengkap. Baik itu buat pemula atau buat kalian yang sudah tahu trading, tapi saya pengennya lebih tahu lagi. Nah, ini cocok buat kalian. Jadi, tunggu apa lagi? Kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini, teman-teman. Dan ingat, G-Trade Academy itu gratis, teman-teman ya. Tidak ada biaya bulanan. Dan juga di G-Trade Academy, tidak ada namanya istilah titip dana. Tidak ada istilah joki akun, investasi. Kita ini komunitas, tujuannya untuk edukasi dan belajar. Oke? Jadi, goals-nya adalah kita tumbuh bersama. Sip? Kalau begitu, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, teman-teman. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video-video saya berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Giovanni, dan salam Fortuno.